Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga hari ini kita sehat selalu sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Hari ini kita akan membahas tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Nah, apa saja yang akan kita bahas tentang kitab-kitab Allah ini? Yang pertama adalah nama-nama kitab Allah yang wajib diketahui. Untuk kita ingat ada 4 kitab Allah yang wajib diketahui, yaitu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Bahasan yang kedua adalah Nabi yang menerima kitab-kitab Allah. Yang ketiga, isi dari kitab-kitab Allah. Dan yang selanjutnya adalah bahasa yang dipakai dalam kitab Allah tersebut. Nah, yang terakhir adalah cara meyakininya. Untuk yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat ini akan dibahas menjadi satu bagian, dan yang terakhir cara meyakininya akan dibahas secara terpisah. Selanjutnya bisa kita lihat kolom atau kotak-kotak yang terdiri dari nama, nabi yang menerima, isi, dan bahasa. Kita bahas mulai yang pertama, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan atau diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Berisi 1 tentang keyakinan untuk menyembah Allah dan larangan menyembah berhala, dan yang kedua berisi tentang kabar gembira kedatangan Nabi Muhammad SAW. Kitab Taurat ini berbahasa Ibrani. Itu adalah tentang Taurat. Yang kedua, kitab Zabur. Kitab Zabur ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihis salam. Apa saja isinya? Yang pertama adalah zikir, yang kedua adalah pengajaran dan hikmah. Kitab Zabur ini berbahasa Qibti. Selanjutnya yang ketiga adalah kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Apa saja isinya? Isinya yaitu ajaran atau keterangan yang memperkuat ajaran terdahulu. Kitab Injil ini menggunakan bahasa Yunani. Dan yang terakhir atau kitab yang terakhir adalah Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab ini berisi tentang banyak hal. Yang pertama adalah akidah dan keimanan. 2, tentang penciptaan. Ada manusia, ada hewan, ada berbagai bintang, galaksi, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kisah-kisah, baik kisah para nabi terdahulu maupun kisah-kisah tokoh-tokoh yang lain. Yang keempat, hubungan manusia dengan Allah. Dan yang kelima, petunjuk berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Nah, bahasa yang dipakai adalah bahasa Arab karena diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang berbahasa Arab. Nah, selanjutnya, bagaimana cara kita meyakini kitab-kitab Allah? Ada beberapa cara, yaitu 1, mempercayai adanya 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dalam hati kita benar-benar percaya dan yakin bahwa 4 kitab Allah telah diturunkan pada nabinya masing-masing. Yang kedua, mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah. Ini masih berkaitan dengan yang pertama. Intinya adalah pada keyakinan tentang adanya
keyakinan tentang bahwa kitab-kitab tersebut adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Quran. Tidak jarang Al-Quran membicarakan atau menyampaikan pengetahuan atau informasi tentang kitab-kitab terdahulu. Nah, dalam hati kita atau dalam diri kita harus kita yakini tentang kebenaran tersebut. Dan yang terakhir adalah mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Al-Quran berisi tentang berbagai hal, salah satunya adalah hukum. Nah, ini yang wajib kita laksanakan dari hukum-hukum tersebut. Nah, demikian anak-anak adalah tentang cara meyakininya. Sekarang nama-nama Al-Quran. Apa saja nama-nama Al-Quran itu? Ada banyak. Ada yang pertama Al-Furqan, pembeda. Artinya Al-Quran ini bisa menjadi alat untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar. Yang kedua adalah At-Tanzil, artinya yang diturunkan. Artinya kitab ini atau Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW oleh Allah melalui malaikat Jibril. Yang ketiga adalah Az-Zikru, artinya memberi peringatan, mengingatkan pada kita bahwa kita harus melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang keempat Alkitab, yang berarti buku atau kitab. Yang kelima Al-Quran, bacaan, artinya Al-Quran merupakan sesuatu yang dibaca dan harus kita baca. Tidak hanya lafadznya tapi juga maknanya, tafsirnya dan sebagainya. Nah, sekian anak-anak pelajaran hari ini, semoga bisa dipahami. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.